Allah Subhanahu wa taala kadakawa dipintari. Allah taala kadakawa dipolitiki. Karena Allah Maha menang. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka itu memperdaya, menipu akan Allah, tapi Allah menang dalam hal tipuan mereka itu. Maha Pengasih yang menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Itu adalah firman Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan makhluk yang paling baik kejadiannya itu adalah manusia. Dan menjadikan langit bumi dengan kekuasaannya, kudratnya, serta mengatur semua urusan di dunia dan akhirat dengan kebijaksanaan. Baik mengatur urusan dunia, mengatur urusan akhirat, Allah kada terlepas daripada kebijaksanaan. Dicontohkan dalam satu riwayat bagaimana kita melihat kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam waktu Allah menyidang dua orang manusia. Ada yang zalim, ada yang mazlum. Ada yang menganiaya dan ada yang dianiaya. Keduanya disidang oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, kemudian orang yang dizalim ini kadang mau melepaskan orang yang menzalimnya. Dia mesti dituntut, mesti dibalas. Sangat keberatan orang yang dizalim ini andai kata yang menzalim itu masuk surga. Karena dalam dunia dia dizalimi. Allah Subhanahu wa taala kalau menghukum ini orang dengan adil tanpa ada kebijaksanaan, maka orang yang menzalim ini matinya ke neraka. Dan orang yang dizalim itu pun belum tentu ke surga, karena masih mempertimbangkan yang lain-lainnya. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kebijaksanaannya menawarkan kepada orang yang dizalim. Ujar Tuhan, wahai orang yang dizalim, lihat ke atas. Lihat ke atas. Kalau orang yang dizalim itu memandang ke atas, melihat begitu indah mahligai istana. Ujar yang dizalim tadi, itu istana siapa ya Allah? Ujar Tuhan, itu istana bagi siapa yang mau menukari. Liman a'tas saman, siapa yang bayar itu ampunnya. Apa garang bayarannya? Ujar nang dizalim tadi. Ujar Tuhan, bayarannya kalau ikam mau meridai orang yang menzalim ikam ini, ikam dapat istana itu. Nah, akhirnya apa? Orang yang dizalim ini mau meridai orang yang menzalim. Akhirnya kedua-duanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu contoh tentang kebijaksanaan
Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Dan seluruhnya apapun yang dihukumkan oleh Allah, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu sudah paling bijaksana dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aku jadi macam ini? Kenapa aku jadi kayak ini? Ada perlu dibahas, ada perlu diiktirat, karena Allah memberikan itu sudah melalui kebijaksanaan Allah yang maha bijaksana. Alaihissallah bi ahkamil hakimin. Surah At-Tin selalu kita baca. Alaihissallah bi ahkamil hakimin. Allah itu paling bijaksana di antara orang yang bijaksana. Oleh karena itu kita disunnahkan untuk membaca beberapa kalimat bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bila imam itu kan alaihissallahu bi ahkamil hakimin, jangan langsung Allahu akbar rukuk, baca dahulu bala wa ana ala dzalika minasyahidin, hanya Allahu akbar. Nah, apa artinya? Artinya ini membaca Quran menerangkan bahwa Allah itu paling bijaksana, orang yang bijaksana. Lalu ujar kita, bujur, aku menyaksikan itu. Ujar kita, bujur, Allah itu orang yang paling bijaksana dan aku menyaksikan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menciptakan jin dan manusia hanyalah agar mereka beribadah kepadanya. Dia menciptakan jin dan manusia hanyalah agar mereka beribadah kepadanya. Allah menciptakan kita bukan untuk mencari harta. Allah menciptakan manusia bukan mencari kedudukan dalam dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini agar kita beribadah kepada Allah. Lalu kalau kita beribadah kepada Allah, kayak apa kita urusan dunia kita? Urusan pemakan kita, urusan mengurusi hidup, mau beribadah. Nah, apabila Allah itu sudah menyuruh kita beribadah, semuaan urusan-urusan itu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita hidup ini bujur-bujur sesuai dengan aturan Allah, yaitu hidup itu untuk ibadah, maka urusan dunia itu akan dicukupi oleh Allah. Baik makannya, baik pakainya, baik apa yang diperlukannya, asal untuk ibadah dicukupi oleh Allah. Maulah Allah menyuruh kita beribadah, tapi kadang mencukupi keperluan kita. Kadang mau, ada bijaksana itu orangnya. Jam begawi di rumahku sehari 10 jam, mulai jam 6 sampai jam 4 umpamanya siang. Diberi makan nih kada orang, diberi duit kada, pintar lah kita ngarannya. Nah, Allah maha bijaksana, kada mungkin, mustahil Allah menyuruh kita beribadah itu membiarkan kehidupan kita. Ini gawiannya mengaji, nuntut ilmu, sembahyang, beribadah, pada tahu urusan dunia. Ya apa makannya, ya belanjanya, pasti dicukupi oleh Allah. Tapi bila kita hidup ini menyimpang daripada aturan Allah, Allah tadi mengatakan bahwa manusia itu diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Kita kada, kita mengabdi kepada dunia. Ibadah nomor 2.
Bila ada waktu beribadah, bila ada waktu kada. Yang penting hidupnya diurusnya dunia. Nah, lapah orang ini. Ini manusia lapah. Padahal jalan yang nyaman ada baginya untuk mendapatkan dunia itu, yaitu dengan jalan ibadah. Kenapa maka lapah? Karena di luar aturan. Allah sudah mengatur bahwa manusia ini dicipta untuk ibadah. Apapun yang diperlukannya dicukupi oleh Allah. Ada inya kada, inya hidup untuk mencari dunia. Nah, apa itu? Dan Allah kada menjamin orang yang mencari dunia itu bakal kaya, kada menjamin. Allah kada menjamin orang yang sekolah tinggi pasti dapat kedudukan, kada menjamin. Banyaknya orang yang siang malam berusaha hidupnya fakir miskin. Banyaknya orang yang bertital jadi pengangguran. Sarjana S1, S2. Makan goreng 4 mintuha. Kan ada pekerjaan. Kenapa? Allah kan menjamin orang yang mencari dunia berhasil, kan menjamin. Tapi kalau kita hidup dalam aturan Allah, kita beribadah, Allah menjamin. Dia menciptakan jin dan manusia hanyalah agar mereka beribadah kepadanya. Karena Allah demikian agung. Karena Allah demikian agung, maka jalan menuju kepadanya adalah jelas. Allah itu maha agung, Allah maha besar, Allah maha kaya, Allah maha segala-galanya. Nah, kalau zat seperti itu, jalan menujunya itu kada sempit. Jalan menujunya itu kada tersembunyi. Maka jalan menuju kepadanya adalah jelas. Di tempat kita umpamanya di satu kabupaten, itu orang yang paling agung adalah bupati. Bupati di situ rumahnya. Jalan menuju ke rumah Sidin jelas. Jalan mana kita tembus, jalan sini, jalan sana. Itu orang besar. Kada tersembunyi. Lain rumah orang yang kada terkenal, mau sasat kita mencari. Ini rumah orang kecil, orang yang kada dikenal orang, dalam gang pulang bandak. Mau kita kasih tuh kamari betahun. Tapi kalau rumah orang besar, itu jalannya jelas, nampak. Tinggal kita lagi mau kadanya ke situ. Kalau sasat kada betah sasat sama ke rumah bupati. Karena Allah demikian agung, maka jalan menuju kepadanya adalah jelas bagi orang-orang yang menghendaki. Menghendak. Dan bukti keagungan Allah juga terang bagi orang-orang yang mau berpikir. Allah Ta'ala agung, Allah Ta'ala maha besar. Jelas kebesaran Allah. Tapi bagi mau yang berpikir. Imam Ja'far As-Shadiq ditanya oleh muridnya, wahai Imam, Allah itu seringkali dikatakan maha besar. Maha besar dari apa? Berapa kali kita sehari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah maha besar. Maha besar dari apa? Apakah maha besar dari malaikat, maha besar daripada aras, maha besar daripada surga, maha besar dari apa? Imam Ja'far As-Shadiq menjawab, Allah itu akbaru min ayyusa. Allah itu maha besar dari bahwa dijelaskan. Kada mampu kata-kata untuk menjelaskan tentang Allah itu.
kada mampu isyarat-isyarat apapun untuk menunjukkan, untuk merincikan tentang Allah. Nah, itu artinya maha besar. Kehabisan kata-kata kita ada kalau masih menjelaskan Allah itu kayak apa modelnya, kayak apa zatnya. Jangankan kita Allahnya, nikmat Allah aja kalau kita menghitung tidak cukup. Biar laut sebagai tintahnya, pohon-pohon sebagai pulpinnya, haring itu kada habis lagi nikmat Allah. Itu hanya nikmatnya. Nah, ampun nikmat lebih lagi. Jadi Allah itu maha besar dari bahwa dijelaskan, disifatkan. Bukan artinya Allah maha besar nangkal macam itu, kada macam itu artinya. Namun harus pula diingat bahwa Allah kuasa menyesatkan siapa saja. Allah itu bisa menyesatkan siapanya yang dia kehendaki dan kuasa menunjuki orang yang dia kehendaki. Orang yang kafir, orang yang menentang Allah, satu mat Allah nak memberi hidayah jadi berislam, jadi menuntut ilmu, jadi alim, jadi wali. Orang yang sudah titelnya wali Allah, satu mat hanya Allah menghendaki matinya su'ul khatimah. Diceritakan di suatu kampung ada seorang pendeta. Jadi ujar pendeta itu kepada muridnya, "Kayaknya bila aku mati, maka dilaksanakan aku secara Islam." Artinya, ya pendeta, bila aku mati mandi aku, kapani aku, buat dalam tabala, bawa ke hutan. Nah kayaknya di hutan tuh ada kena orang membawa pati. Hurupakan pati ini tuh bawa ke sini. Pati itu dikuburkan secara Kristen, secara Nasrani. Di kampung sebelah sana ada seorang ulama berpesan kepada muridnya, "Bila aku mati, jangan dikapan, jangan dimandi, aku buat dalam pati. Kena bawa ke hutan sana. Di situ kena ada pati berhuruf. Nah pati orang tuh bawa ke kampung sini. Nah, kuburkan secara Islam." Ringkas cerita, sampai harinya mati si pendeta tadi. Sesuai pesan pendeta, mati dimandii, kapan? Bawa ke hutan. Karena merupakan di sana ada orang bawa tebala juga. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur dalam saat yang bersamaan tak imbai matinya antara si pendeta lawan si ulama ini. Jadi si pendeta ini mati sesuai pesannya, mandi di kapan, bawa tebalanya sampai ke hutan, karena merupakan tebala yang dibawa orang sana. Akan dikubur Kristen situ. Si ulama ini mati. Pasan ulama apa? Aku mati langsung buat dalam pati. Bawa kena ke hutan, merupakan lawan tabala yang sebutingnya, kubur secara Islam. Bawa ke hutan, pas ada orang yang membawa tabala, bahuruf. Jadi si ulama jadi dikuburkan secara Nasrani, si pendeta dikuburkan secara Islam. Nah, kenapa demikian terjadi? Itu adalah
di waktu pendeta ini hendak mati, mengucap 2 kalimat syahadat. Islam. Nah, si ulama ini begitu hendak mati dicabut Tuhan imannya, bakabir. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk menyesatkan orang yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Namun harus pula diingat bahwa Allah kuasa menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki dan kuasa menunjuki orang yang dia kehendaki. Dia maha tahu mana orang yang patut menerima petunjuknya. Allah tahu bujur, ini yang patut menerima hidayah, ini kada patut. Orang berdua bading, bertiga bading, sarumah, sakalambo, sama makanan, murik, witan sama, mama, abah sama. Tapi saya kong ka ini kelakuannya, saya kong ka ini, saya kong penuntut ilmu beribadah. Allah mengetahui ini orang yang patut diberi hidayah, ini kada patut diberi hidayah. Semoga rahmat ta'zim senantiasa tercurah kepada pemimpin para utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melimpah kepada keluarga beliau yang baik serta suci perbuatan dan hatinya. Mudah-mudahan Allah menjadikan keagungan pada diri Nabi dan keluarganya sampai hari pembalasan amal. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah melimpahkan keberuntungan kepada kalian dan diriku untuk bisa memperoleh keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa ibadah itu sebenarnya merupakan buah ilmu. Ibadah itu buah daripada ilmu. Namun orang kada berilmu kayak apa hendak ibadah. Ibadah itu sebenarnya merupakan buah ilmu. Faidah umur hidup di dunia. Ibadah itu adalah manfaatnya umur. Hasil yang diperoleh para hamba yang kuat. Ibadah itu adalah hasil yang diperoleh para hamba yang kuat. Ibadah itu pula harta niaga para wali kekasih Allah. Ibadah itu cara hidup orang-orang yang bertakwa. Ibadah itu bagian orang-orang mulia. Ibadah itu pekerjaan orang-orang sempurna dan merupakan pilihan orang yang memiliki penglihatan hati. Manusia ada mempunyai 2 mata. Mata yang pertama disebut basar. Ya, mata yang hirang ini itu mau kaur, mau min, mau plus. Ada manusia mempunyai basirah, mata hati. Orang-orang yang mempunyai penglihatan hati itu, mereka menganggap bahwa ibadah itu adalah merupakan pilihan. Ibadah itu merupakan pilihan. Yang lainnya sampingan. Ibadah adalah jalan keberuntungan dan jalan menuju surga. Nah, jadi orang-orang yang memiliki penglihatan hati, ibadah itu utama. Ibadah itu pilihan. Apapun pekerjaan-pekerjaan lain, kalau itu bertentangan dengan ibadah, dikalahkan yang lain. Kenapa? Karena ibadah itu pilihannya dan inya hidup dicipta untuk ibadah.
belajar hidup kayak HP. HP ini itu diciptakan untuk alat telekomunikasi berhubungan. Itu gunanya HP. Untuk menghubungi siapa atau menerima panggilan siapa, itu HP. HP diciptakan untuk berhubungan. Rahatan kita memutar nang apa aja di HP ini tuh, kalau ada masuk panggilan paket kisah nang pun kita putar nih tuh, bahkan dia melatih gambar-gambar di HP, melatih gambar. Ada panggilan masuk, hilang gambar nih tuh, panggilan nang timbul. Kenapa? Karena HP dicipta untuk urusan panggil memanggil. Tujuan utamanya itu. Kita mah SMS kata mati, kerahatan mati nanti SMS. Datang telepon paket itu timbul ngarang orang itu masuk nah ini memanggil si anu. Kenapa itu? Karena HP itu dicipta untuk urusan itu, yang lain itu sampingan. Nah kayak itu aja manusia jangan macam HP ini tuh dicipta untuk ibadah. Apapun pekerjaannya bila datang waktu ibadah selesai yang lain dulu, ibadah dirisakan. Jadi hidup itu sesuai dengan apa diciptakan. Diciptakan untuk apa? Allah mengatakan bahwa manusia dicipta untuk ibadah. Orang yang punya mata hati mengatakan bahwa ibadah itu ada pilihan mereka, maka lain pada itu nomor selanjutnya. Namun kita rahatan menulis SMS, rahatan memeriksa gambar. Ada orang memanggil kita, panggilan telepon, ada masuk panggilan orang, ini HP-nya kada normal ini. Ada normal HP-nya, bawa kasih repisnya tuh. Ngelatih gambar, kamu mutar lagu, ada orang memanggil, panggilan orang, kada kau masuk, HP-nya kada baik. Menyalahi aturan. Nah kayak itu aja manusia yang diciptakan untuk ibadah, asik begawi bekerja urusan dunia, datang waktu sembahyang, datang waktu pengajian, kada tahu asik begawi. Ini manusia kada baik. Nampak bawa ke servis manusia ini. Allah Ta'ala berfirman, wa ana rabbukum fa'budun. Artinya aku adalah Tuhan kalian. Aku adalah Tuhan kalian. Karena itu beribadahlah kalian kepadaku. Beribadahlah kalian. Rabbukum itu artinya Tuhan. Maksudnya apa? Ngaran Tuhannya itu apa? Allah mengaku kepada kita, ya Tuhan, ana rabbukum, aku adalah Tuhan kalian. Bahasa Arabnya Rabb, Tuhan biar kita. Padahal Rabb itu artinya bukan sekadar itu. Rabb itu artinya adalah pencipta, perencana, pencipta, pemelihara, penguasa, pemberi segala-galanya. Itu Rabb. Nah jadi ya Tuhan, aku yang merencanakan ikam ini aku, nang maulah ikam ini aku, nang beri makan ikam tuh aku, nang menyihatakan ikam aku, nang melihara ikam sehingga bisa selamat aku. Beribadahlah kepadaku. Nah itu artinya. Maka ikam menyembahlah. Maka ada paham arti menyembah, maka ikam masih lawan aku artinya. Karena aku nang maulah ikam ni aku, nang beri makan ikam aku, nang beri duit aku, nang menyihatkan aku, menjaga siang malam aku ya Tuhan. Aku nang patut ikam sembah, aku nang patut ikam taati, aku nang patut ikam hiraukan. Nah wa ana rabbukum fa'budun. Aku adalah Tuhan kalian. Karena itu beribadahlah kalian kepadaku. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, inna hadza kana lakum jazaa'a
wa kana sa'yukum mashkura. Artinya sungguh surga dan kenikmatannya ini diperuntukkan bagi kalian sebagai balasan amal usaha kalian di dunia. Aku ridha dan aku terima. Jadi surga itu merupakan jazaul amal, balasan amal yang kita perbuat di dalam surga, di dalam dunia ini. Selanjutnya ujar pengarang, aku Imam Al-Ghazali merenungkan tentang ibadah ini serta menelusuri jalan-jalannya sejak permulaan hingga akhir tujuan yang menjadi harapan para penempuhnya. Ternyata jalan ibadah adalah jalan yang sulit dilalui. Aku kisahnya sudah meneliti, memperhatikan. Ternyata ibadah itu jalan yang sulit dilalui. Banyak tanjakannya, bersangatan kepayahannya, jauh jaraknya, besar mara bahayanya, tidak sedikit rintangan dan halangannya, terkepung kebinasaan dan penuh penghadang, banyak musuh dan penjegal, sedikit sekali teman dan pengikutnya. Nah, itu ibadah sekalinya kayak itu. Kalau kita hendak bertemu dengan kepala negara, presiden, maka kita ada patuh yang presiden itu tahu ngaran benar. SBY presiden kita ada patuh, ada pertemuan kada biasa, rumahnya tahu kita hendak ke rumah presiden saling ngalihan gitu. Berapa rintangan yang dilalui, salah kita bisa mati di tengah jalan melalui ini, pemeriksaan ini, pemeriksaan itu, antriannya panjang, hanya kau berjumpa. Maka itulah ibadah, apalagi menuju Allah yang sangat maha besar dari segala yang besar. Nah, tapi ini untuk orang-orang yang kada kenal, yang kada patuh. Amun orang yang sudah akrab lawan presiden yang siang ke malam bahas itu ada berjaga-jagaan lagi, kada ada lapahnya lagi, bahkan rame. Nah, kayak itu juga orang lawan Allah Subhanahu wa taala ini kalau sudah merasa dekat, merasa kenal dengan Allah, kadangnya sulit orang ibadah itu. Kenapa kita sulit ibadah? Karena kita kada patuh. Nang disembah nih kada tahu dengaran aja Allah ngarannya, tapi kada tahu nang kayak apa kelakuan Allah, kayak perbuatannya kada tahu. Tahu ngaran aja, mungkin jadi orang juga. Saling lapahan itu. Halangannya banyak. Ada syaitan, ada dunia, ada nafsu, macam-macam menghalangi kita supaya jangan beribadah, jangan bertemu dengan Allah. Nah, karena kita kada patuh dengan Allah. Kalau kita kenal lawan Allah, tidak ada halangannya untuk berjumpa Allah. Memang begitulah seharusnya. Sebab ibadah adalah jalan menuju surga. Keadaan demikian sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa innal jannata huffat bil makari wa innan nara huffat bis syahawat." Artinya, ingatlah sesungguhnya surga itu dikelilingi oleh berbagai jalan, berbagai hal yang dibenci. Sedangkan neraka dikelilingi oleh bermacam kesenangan nafsu. Nak masuk neraka paling nyaman, guring aja masuk neraka sudah kita. Kada bisa bayangan, berpuasa guring aja masuk neraka. Ada ngalih. Masuk surga kada kawa kayak itu. Jadi kalau kita hendak masuk neraka tuh banyak aja nama antarakan.
kendaraannya banyak, gratis, masuk neraka kadang alih. Kalau hendak masuk ke surga, nah itu bakal alih. Karena ujar Nabi, surga itu dikelilingi oleh berbagai hal yang dibenci, sedangkan neraka dikelilingi oleh bermacam kesenangan nafsu. Rasulullah SAW bersabda, ala wa innal jannata haznun dirabwatin ala wa innan nara sahlun bisyahwatin. Artinya ingatlah, surga itu bagaikan tanah rumpil di tempat ketinggian. Ingatlah, neraka itu bagaikan tanah yang lapang di tempat yang rata. Ibaratnya pegunungan toh. Pegunungan ini di bawah sini neraka. Ibarat sepeda kita habis bensin, itu mengelunyur sampai ke neraka situ. Nyaman nih jalan ke neraka toh. Mungkin kita bisa bijak ada betunjakan sampai ke neraka situ. Nah kalau menuju surga ada kawa betunjak bisa kada sampai karena anaknya tinggi di tempat ketinggian. Di samping itu pulang manusia demikian lemah. Manusia demikian lemah. Mengetahui lemahnya manusia, mengetahui lemahnya kita. Jangan guring 3 hari 3 malam, ketahuan tuh lemahnya kita. Jangan makan, jangan minum sekian hari, tahu tuh lemahnya kita. Maka ibadah ini sangat berhubungan lawan kada makan, kada guring, kada minum itu. Manusia demikian lemah dan masa begitu sulit. Laku agama semakin mundur dan waktu luang untuk beribadah sangat sedikit. Pekerjaan selain ibadah banyak sekali. Macam-macam urusan. Ada habis-habis untung ini itu. Pekerjaan selain ibadah banyak sekali. Dan umur amat singkat. Serta gegabah dalam beramal. 17 lakas. Sedangkan zat maha peneliti Allah sangatlah waspada. Kita ketujuh ibadah itu bergesa-gesa. Padahal tukang juri ini bagi teliti benar. Batas hidup begitu dekat, tetapi jarak yang mesti ditempuh masih jauh. Yang bekalnya harus berupa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah terlanjur liwat, tidak lagi dapat dikembalikan. Ada kabar dirili lagi. Dirila itu ada kabar diulang. Kita liwat sudah, ada sampat lagi. Umpamanya kita yang maghrib biasa membaca surat Munjiat. Kesibukan-kesibukan dunia ada terbaca. Kalau kita mau ulang lagi, ada kawal lagi. Kenapa? Waktu kada mau mundur. Waktu kada mau mundur. Malam esok kena maghrib. Nah untuk malam esok juga bacaannya. Kada kawal lagi diisi lawan namanya, kada muat lagi jamnya. Misal kita bila jam 3 subuh, jam 3 malam kita beribadah kepada Allah sampai jam 4. Itu waktu yang sangat mulia. Kesibukan apa tanggungan kalapahan. Kaulah kita membayar, ada kau lagi. Malam esok panggana jam 3. Nah segan malam esok juga itu malamnya lain malam ini. Nah kada kau diulang lagi. Jadi kalau urusan dunia banyak kayak berulang-ulang itu kau aja. Kalau urusan akhirat sekali kita rugi, kada akan bisa menambah.
Dan kalau sudah terlanjur lewat, tidak lagi dapat dikembalikan. Karena itu barang siapa sanggup berbuat taat, berarti dia orang yang beruntung selama-lamanya. Sebaliknya barang siapa tidak taat, tidak beribadah kepada Allah, niscaya ia merugi bersama orang-orang yang merugi dan celaka bersama orang-orang yang celaka. Nauzubillah min